Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dalam acara liputan live Ikres Dunia bersama Bapak Firdaus Rasad. Dan juga jangan lupa dengan disaksikan di channel YouTube Bendang TV. Ya, tolong di subscribe, share, dan dibagikan suka. Saat ini dalam liputan perjalanan Pak Firdaus Rasad di Kota Semarang. Gini Pak, tugasnya hari ini. Hari ini kita meninjau namanya PKB, PKB. pengujian PPKB, unit pengujian kendaraan bermotor, tempat kir. Oh, tempat kir ya. Kir. Ya. Karena tempat kir Kota Semarang ini kita akan lihat karena beberapa kecelakaan yang terjadi itu cikal bakal awalnya itu dari pengujian yang tidak pas. Kendaraan. Oleh karena itu kita mau melihat unitnya, alatnya maupun personal sumber daya manusia apa benar, dan terus kita akan memberikan masukan-masukan. Ya. Itu. Ya, kemudian kita akan berkoordinasi dengan KNKT. KNKT yang akan meninjau itu. Jadi hari ini perjalanan menuju Kota Semarang. di unit pengujian kendaraan Unit bermotor. pengujian. Tempat Ya. kir lah. Tempat kalau kir. Tempat kir. Kalau kir. biasanya kita nih tempat kir. Nah, Kir, biasa kir. kalau mobil-mobil yang punya mobil bak, mobil umum. Betul. Itu kita kir ya. Ya. Nah, Gitu. ini Jadi di Kota Semarang. nah, Ini mau masuk belum ya? masih dalam Kota Semarang, Masih dalam menuju kota- ke lokasi. Menuju ke lokasi. Nah, setelah itu mungkin kita akan menuju ke Tinjau kantor, tugas ini. ya, Ya. ke kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Jawa Tengah. Tengah. Akan silaturahmi Dengan kepala. dengan kepala dinasnya, Iya. Pak Satrio Hidayat. Satrio Hidayat orang mana tuh, Pak? Satrio Hidayat orang Jawa Tengah sih. Orang Jawa Tengah ya. Ya, Tapi asli. nama-nama Padang ya. Oh, namanya Padang itu ya? Nama-nama Padang. Bukan orang Padang pakai nama Jawa itu. Bukan. Saya Irwan. Irwan Priyatno ya. Oh, Satrio Hidayat. Ya, Satril. Sapril apa Satril? Satril ya. Satrio, jadi itu. Jadi ini di Kota Kota Semarang. Nah, Nah, ini suasana Kota Semarang. suasana Kota Semarang. Pagi Ini ini. jembatan layang menuju Jakarta. Ini jadi balik dah cerita kita kembali Nah, suka duka kita nah. tentang perjalanan udah selama di perantauan ke Ambon oleh keluarga ya nak. Ya. Sekarang ini awak kau dilarang lo bahasa Indonesia. Bahasa mogo. Bahasa sekarang ulas kena balu. Jadi biko dah. Ah, Waktu di Ambon itu ya. apa motivasi yang diberikan oleh orang tua udah sehingga bisa kecintaan ke orang tua yang selalu ditanamkan ini? Apa motivasi yang diinginkannya di orang tua udah saat itu? Sebenarnya sifatnya bukan motivasi. Bukan motivasi lah ya. Bukan motivasi, tapi bagaimana itu memberi tekanan bahwa kita ini orang Minang. Ya, itu Pertama ya. itu. Kita ini punya Orang adat. Ya, Kita ini adat ini, kita ya kampung kita di Rau-Rau itu aja. Jadi ada rasa penasaran itu Ya. karena kita terlahir Di- besar Ya. di daerah, jadi ada rasa oh ini, maka itu ada pencarian gitu loh. Ya. Jadi karena pencarian itu makanya mulai dipelajari, mulai dibaca-baca, dicari-cari, ditanya-tanya Ya. apa itu Minang, terus kemudian masuk ke mana Rau-Rau. Apa itu Rau-Rau ya? Apa itu? Oh, rupanya keluarga kita banyak. Sedangkan kalau kita di Ambon kan kita cuma satu keluarga itu aja. Mm-mm. Jadi cuma satu keluarga itu ya. Tapi rupanya kalau di Rau-Rau ini ada istilahnya Ancu, ada istilahnya Ete, ada istilahnya Mama. Ada, jadi banyak lah. Ada penghulunya. Jadi hal-hal itulah yang memacu semangat untuk mempelajari, dan akhirnya ya kita kalau Allah bisa karena biasa, kalau sudah kenal maka sayang. Ya. Begitulah kira-kira. Jadi bukan motivasi tapi Ini bukan motivasi. ah, Prinsip apa yang ditanamkan oleh orang itu tua ya. udah tadi
sehingga kampungan prinsip dasar apa yang ditanamkan oleh orang tua tentang rau-rau gitu. Ya. Itu tadi ya, kecintaan itu tadi ya. Nah, jadi Jadi orang tua udah selalu menanamkan. Sebenarnya bukan menanamkan kalau menurut saya. Iya. Dia sendiri yang rindu kampungnya kadang-kadang. Gitu ya. Kadang-kadang orang tua itu dia rindu kampungnya, makanya emosionalnya itu dia lepaskan ke kita. anak-anak gitu ya. Sebenarnya dia yang merindukan kampung itu dia. Iya, sebetulnya. Nah, dia merindukan ini karena lama itu. Nah, jadi dia selalu bercerita, oh di kampung dulu begini, nikmatnya begini, keluarga ada apa. Sebenarnya itu. Jadi kalau menurut udah Pak Abid tuh, berhasil enggak orang tua udah tuh menanamkan itu tuh tadi? Jauh. Dia isi bensin bukan. Toilet ini. Cepat toilet ya. Tunggu aja di luar itu Ki. Jangan dalamnya. Di depan sana tuh, keluar situ, ujung sana. Di luar, jangan deh ini. Ya di pinggir ini. Itu juga ada mau di sana tuh. Oh ya, sini aja. Nah, begitu. Jadi menurut udah ala berhasil lah orang tua udah untuk menanamkan itu moga kecintaannya ke kampung halaman Ya, tuh ternyata bisa. anaknya bisa lah hadir ke rau-rau ya enggak? ya. Kan kayak gitu Jadi kan? kita bertujuh. Ya. Itu sebenarnya yang berenam itu keluar semua. Lepe keluar ya. Keluar. Cuma kebetulan saya masuk Jakarta. Kenal Jakarta. ya. Berjodoh sama orang Rau-Rau. Ya. Ya itulah. Sebenarnya ya garis hidup aja. Kecintaan itu ya itu ada karena kondisi. Jadi Biko ini tuh kondisi keadaan orang awak kan ya banyak pemerantau gini. Terus anak juga banyak lagi di perantauan. Jadi Iko bisa suatu semacam pengetahuan atau pembelajaran bagi awak-awak yang merantau, menanamkan itu tuh memang haruslah selalu kita memberikan tanaman tadi ke anak-anak keturunan gitu tuh supaya nyok tahu nyok akan kampung halaman. Iya. Seperti yang udah sampaikan ke Patang bahwasanya itu kita berbicara bahasa daerah setempat, orang tua balas dia pakai bahasa Minang. kampung Minang sendiri. Itu untuk komunikasi. Itu Tapi berkomunikasi. Untuk kultur adat, ya tiap hari kita makan rendang. Ya. Tiap hari kita makan sambal Sambal lado. tulang. Tiap hari kita masih makanan-makanan itu yang mau masak. Iya. Paru, dendeng paru. Jadi masih. Terus kondisi di rumah juga, misalnya kalau ayah itu misalnya subuh teriak bangun sholat. Jadi masih kondisi-kondisi kultur Kampung itu masih ditanamkan itu. Jadi mereka pun tidak bisa hilang kultur mereka. Jadi itulah yang mereka turun temurun. Jadi memang semua itu ya dari keluarga, dari dalam keluarga, dari lingkungan keluarga. Iya. Itu jadi sebenarnya orang tua yang dirantau, itu mereka itu sangat rindu juga kan kampung. Ke kampung halaman. Jadi pelampiasan emosional kerinduan itu kadang-kadang diceritakanlah kepada anak-anaknya ini. Nah, kita kan terhanyut termotivasi. Di situ baru termotivasi. Ya itu baru termotivasi ya. Iya. Apalagi kalau maka itu alhamdulillah sekarang kan sudah banyak buku-buku tentang rau-rau. Iya. Sudah banyak. Jadi anak-anak itu walaupun lahir di rantau mereka bisa baca-baca. Terus sekarang kan gampang. Kalau dulu kan kita itu tahun-tahun itu kan susah pulang kampung itu. Iya. Kalau tahun-tahun 70 tahun itu kan susah. Tetapi kalau sekarang kan sudah gampang mau ke rau-rau. Iya. Transportnya gampang, segala macam gitu. Iya. Jadi itu nampaknya itulah tugas orang tua nampaknya yang kita merantau itu memang selalu supaya jangan ada hilang yang ke kampung halaman awak itu jangan sampai hilang oleh anak-anak cucu awak. Iya. Yang ala gadang, yang lahir gadang di rantau ya. Jadi kalau bisa emosionalnya dua. Iya. Iya, nggak apa-apa, maju. Ya. Jadi emosionalnya harus dua. Harus dua. Misalnya dia tetap
tanah tumpah darahnya dia, misalnya dia lahir Jakarta, Ya. dia suka Jakarta apa segala macam, tetapi dia berdarah Rau-Rau, dia sayang juga Rau-Rau. Iya, iya. Jadi ada ini, tapi kadang-kadang kan banyak yang sudah terlanjur bergaul apa segala macam, ya sudah lupa kampung. Nah, itulah tugas orang tua untuk menanamkan kecintaan kepada Itu antara alam. perasaan udah ke tanah asal darah tadi dengan tumpah darah kelahiran di Ambon itu, Ya. itu kalau di bawah parsen itu berapa pembagian parsennya itu tuh? Perasaan itu, Pak. Kalau mau jujur, Ya. kalau mau jujur 60-40. 60 kemana? 60 ke Ambon. Kenapa? Ya. Karena gini, saya lahir di Ambon. Ya. Masa-masa kecil saya, masa remaja saya, Ya. kemudian itu pindah-pindah di Ambon, di Surabaya. Ya. Sedangkan saya lebih dominan kan pasti ke Ambonnya. Ya. Sedangkan setelah dewasa, setelah ini baru saya ke Rau-Rau. Ya. Jadi tidak bisa, kalau mau jujur itu. Jadi setelah itu kan ada tarik menarik, bahwa karena teman sepemainan saya, teman ini pasti itu nostalgia, romantisme Iya. masa lalu itu yang sangat kuat oleh kecintaan. Tetapi setelah lama kelamaan sekarang, misalnya setelah dewasa, setelah ini kan banyak bergaul sama orang Rau. Iya. Mungkin rasa itu sudah mulai 50-50 ya. Tapi kalau mau jujur, boleh tanya orang yang lahir di luar, di luar Rau-Rau, sama misalnya dia punya teman sepemainan, teman SMP semua itu, kalau dia tidak di Rau-Rau, romantismenya beda. Pasti lebih ini. Itu kalau jujur, kalau dari hati ya. Dari hati. Tapi kalau sekarang mungkin perkembangannya karena keluarga, istri, apa-apa, ya mungkin sudah lebih ini. Makanya kepingin misalnya kalau kita mau ke Rau-Rau, kepingin ke Rau-Rau tiap tahun misalnya Lebaran, tapi kepingin juga ke Ambon gitu. Jadi ada dua hal yang ini. Itu di Ambon udah masih bisa merasa diterima enggak oleh masyarakat Ambon? Masih ya. Bahkan saya termasuk orang Ambon, pengurus Ikatan Keluarga Ambon yang di Jakarta. Masih ya. Kalau kayak ikrar saya masih. Masih ya. Masih. Bahkan kita ada arisannya masih ini. Begitupun misalnya wajah bisa bersamaan lah kayak Ambon ya, ada lah ya. Ada lah. Soalnya gini, walaupun bibit itu dari luar, tapi yang ditanam di tanah daerah itu, jadi dia mempengaruhi tanah itu. Iya. Pasti. Ya, contoh tanah itu mempengaruhi tumbuhannya itu. Habit namanya, habitat. Ya, habitat ya. Itu. Ya, contoh lah bibit tanaman yang di sini di Rau-Rau ditanam di perantau lain. Nah, jadi dia mempengaruhi tanah. Tetap misalnya kacang. Kacang itu Rau-Rau. Terus ya tetap kacang, tapi kalau ditanam di Ambon namanya kacang Ambon. Kalau kacang itu tetap ditanam itu, jadi habit itu mempengaruhi lingkungannya. Kondisi kayak mendaki kita ya ke puncak ini. Jadi mobil yang kir itu tuh dites sampai ke atas ini dulu, kuat enggak dia ke atas ya. Nah, kalau enggak kuat dia balik. Harus perbaiki lagi. Di pengujian itu sebenarnya kan dia tes jalannya, remnya, lampu. Awalnya pernah ikut tes itu. Sekarang bawa mobil pickup itu sih. Itu tes ya. Jadi pickup angkutan umum ini barang truk. Jadi dah balik cerita ke Rau-Rau dah. Kalau di hari-hari kini udah pengen hidup terakhir di mana? Ya itu saya. Kini di usia kan udah 58 tahun ya. 58 tahun ya. Pengen hidup di mana? Di Ambon apa mau di ini kayaknya enggak. Iya, berhubungan. Iya. Betul. Jadi kalau ini menjelang pensiun ini ya dua hal itu. Saya pengen tinggal ya tetapkan karena kita berumah di Jakarta. Iya, di Jakarta. Terus nanti misalnya sebulan di Rau-Rau. Tapi itu kalau kepingin ke Ambon. Iya. Itu aja kira-kira itu. Kita sudah sampai di ini. Ya, kita udah sampai di tempat pengujian. Udah banyak kendaraan yang mau diuji pada hari ini. Banyak ya.
Iya, setiap hari ini kalau nggak diuji nih. Kemarin kan sempat tutup, Iya. ada waktu COVID. Ini kok mereka, Ini mobil pribadi, kok banyak mobil pribadi? ini Mestinya mobil box. pegawai. Di sini kan mereka pengujian sama kantor dinas. Oh iya iya. Kantor dinasnya juga di sini. Itu kalau bis-bis besar itu memang bawa juga ke sini atau petugasnya? Harus. Semua harus datang ke ini. Itu bis. Oh, ini bis yang mau akan diuji. Ini mau mobil baru ya? Oh, itu baru bang. Iya. Sini. Sebentar dulu, di mana dia? Bapaknya itu kemana? Bapaknya jalan kemana? Ke bawah sana apa? Udah sampai di dinas tempat TPO pengujian. Kita keluar dulu. Udah turun ya? Ayo. Aduh ya Allah ya Rabbi, jatuh. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.